Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena di mana pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita berbagai bentuk macam nikmat-Nya, sehingga dengan nikmat yang diberikan Allah tersebut kita telah mampu melakukan berbagai bentuk macam aktivitas kita. Tentunya semuanya kita lakukan dalam rangka untuk mendapatkan ampunan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Telah menjelaskan tatanan sistem kehidupan umat manusia, dan dengan sistem yang dijelaskan itu yang termaktub di dalam Al-Quran dan yang dituangkan di dalam hadisnya, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan kepada kita semua. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitabullah wa sunnatur rasul. Memberikan jaminan kepada kita bahwa kalau kita berkomitmen berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka tidak akan tersesat kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Olehnya itu, sebagai umat yang mengaku beriman kepada Allah dan mengaku beriman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah kewajiban kita untuk berikhtiar semaksimal mungkin mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita di dunia ini. Termasuk di dalamnya, anak-anak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan mempelajari Al-Quran yang menjadi pedoman utama bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Kenapa penting mempelajari Al-Quran? Karena kata Imam Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan tidak akan baik umat ini kalau tidak diperbaiki sebagaimana umat-umat terdahulu diperbaiki. Bagaimana umat terdahulu diperbaiki? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbaiki umat yang jahil, umat yang penuh dengan kebodohan, dengan menggunakan Al-Quran, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita kembali mentadabburi atau mempelajari Al-Quran, ayat-ayat yang telah dituangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran sebagai petunjuk bagi kita dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Ayat yang kita akan kaji atau ayat yang akan kita pelajari tata cara membacanya, yakni tertuang dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran sebagaimana lisannya orang-orang Arab. Dan anak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hukum mempelajari tata cara membaca Al-Quran
adalah wajib. Kenapa wajib? Karena kita tidak akan mampu membaca Al-Quran dengan baik kecuali dengan mengetahui dan memahami hukum-hukum bacaan dalam membaca Al-Quran. Kaidah usul fikih mengatakan ma la yatimul wajibu illa bihi wa huwa wajibun. Ketika sesuatu tidak bisa tercapai ketika tidak ada yang sesuatu itu, maka kedudukan yang sesuatu itu menjadi wajib adanya. Oleh karenanya, hukum mempelajari Al-Quran, mempelajari tata cara membaca Al-Quran menjadi wajib bagi kita. Mari kita lihat ayat yang kita bacakan tadi, yang tertuang dalam surah Al-Mujadilah, ayat yang ke-11. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhallazina amanu. Pada hurufnya ada hukum bacaan mad jaiz munfasil. Ya, hukum bacaannya dia ditahan sepanjang 2 sampai 5 harakat. Jadi 2 ketukan sampai 5 ketukan. Dan di dalamnya kita dituntut untuk konsisten antara tegap mad dan gunnahnya. Jadi salah satu di antara tata cara mempelajari dan mengamalkan tata cara membaca Al-Quran, yakni dengan konsisten mempertahankan konsistensi tegap mad dan gunnahnya. Maka ketika kita membaca huruf ya dengan mad jaiz munfasilnya di atas dibaca dengan 5 harakat, maka kita konsisten di dalamnya. Ya ayyuhallazina amanu. Pada huruf amanu, pada kata amanu, di situ tertuang di dalamnya huruf nun bertemu dengan waw sukun mad tabi, ya, dalam satu kata. Maka itu juga mad wajib, mad jaiz munfasil. Oleh karenanya di bagian itu, di huruf itu, di kata itu, maka hukumnya dibaca juga sepanjang 5 harakat. Maka saya ulangi tata cara membacanya. Ya ayyuhallazina amanu. Jadi konsisten. Di kata ya ada mad jaiz munfasil dibaca dengan 5 harakat, maka pada kata amanu ada mad jaiz munfasil juga dibaca sepanjang 5 harakat. Begitu pula dengan mad-mad yang lainnya, ya, terutama pada mad tabi atau mad asli. Maka hukum bacaannya mad asli atau mad tabi, ya, dibaca sepanjang 2 harakat saja. Maka hati-hati dalam membacanya, ya. Seperti pada kata allazina, ya. Jadi ya ayyuhallazina, jangan terlalu panjang allazina. Itu menyalahi kaidah bacaan, ya, tata cara membaca Al-Quran. Itu. Jadi kita baca dengan baik ya ayyuhallazina amanu. Itu, ya, tata cara membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah membaca Al-Quran dengan baik. Selanjutnya idza qila lakum tafassahu fil majalis. Idza qila lakum tafassahu fil majalis, ya. Pada kata lakum ada mim sukun di dalamnya. Mim sukun tidak boleh ditahan kecuali pada dua huruf, yakni ketika mim sukun bertemu dengan huruf ba setelahnya dan mim sukun bertemu dengan huruf mim setelahnya, maka boleh ditahan sepanjang 2 harakat, ya. Boleh ditahan sepanjang 2 harakat. Tapi setelah atau selain dengan mim dan ba, maka dia dibaca dengan jelas, ya. Termasuk dalam ayat yang kita bacakan tadi, karena mim sukun bertemu dengan huruf ta, maka dia dibaca dengan jelas. Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Idza qila lakum tafassahu fil majalis, ya, jadi dia dibaca dengan jelas. Tidak boleh dibaca idza qila lakum tafassahu, tidak boleh. Ini menyalahi kaidah tata cara membaca Al-Quran, ya. Kemudian selanjutnya fafsahu yafsahillahu lakum. Hukum membaca lam pada huruf Allah, ya, hukum membaca huruf lam. Cara membaca huruf lam pada kalimat Allah itu ada 2, namanya lam tafkhim dan lam tarqiq.
Yang mana yang dibaca lam tafkhim itu dibaca dengan tebal ketika dia diawali atau huruf sebelumnya berbaris fathah, maka kata Allah, ya, huruf lamnya dibaca tebal. Kenapa? Ada huruf alif sebelumnya berbaris fathah, maka dia dibaca Allah. Atau wallah, huruf wawnya berbaris fathah dan lamnya dibaca dengan tebal. Ketika huruf sebelum huruf lam berbaris kasrah, saya ulangi tadi, ya, ketika berbaris fathah dan berbaris dhamma, maka huruf lamnya dibaca menjadi tebal. Ya, dibaca tebal ketika huruf sebelumnya berbaris fathah dan berbaris dhamma. Ya, selanjutnya ketika huruf sebelumnya berbaris kasrah, maka huruf lamnya menjadi tipis. Ya. Contohnya tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Ya, yafsahi huruf hanya berbaris kasrah, maka lamnya berbaris berbunyi tipis. Yafsahillahu lakum. Ya, contoh lain pada kalimat lillahi, huruf lam sebelumnya berbaris kasrah, maka lam setelahnya dibaca menjadi tipis. Lillahi yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illah. Huruf ain berbaris kasrah, maka lamnya juga dibaca tipis. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu. Huruf waw berbaris fathah, maka lamnya dibaca dengan tebal. Wallahu bima ta'maluna khabir. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah penjelasan singkat terkait dengan tata cara membaca Al-Qur'an. Kita masih banyak waktu dan kesempatan untuk mempelajari dengan baik bagaimana mempelajari Al-Qur'an secara terperinci, mulai dari makharijul huruf, tajwidnya, kemudian wakafnya dan seterusnya. Maka di kesempatan kali ini, ya, mari kita berikhtiar, berkomitmen di dalam hati kita agar kita senantiasa memiliki niat yang baik untuk mempelajari Al-Qur'an dan membacanya sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan kaidah-kaidah yang dicontohkan oleh para ulama kita dalam membaca Al-Qur'an. Insyaallah orang yang mempelajari Al-Qur'an, ya, akan senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupannya. Dan terakhir, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang senantiasa mempelajari Al-Qur'an adalah orang yang terbaik di antara umat manusia. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Ya, sebaik-baik di antara kita, di antara kalian, kata Rasulullah, adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan yang mengamalkannya. Kemudian ahlul Qur'an hum ahlullah wa khassatuhu. Ya. Ahli Qur'an artinya orang yang mempelajari Al-Qur'an, ahlullah, dia adalah keluarga Allah Subhanahu wa taala, wa khassatuhu, dan dia adalah orang-orang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita adalah keluarga Allah, orang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah yang akan menjadi penolong, wali kita dalam kehidupan kita di dunia ini, baik dalam suka maupun duka. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di kesempatan kali ini mendapatkan rahmat dan inayah serta barakah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua dimudahkan oleh Allah dalam mempelajari Al-Qur'an. Kita tutup dengan mengucapkan nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.